Hai sahabat catur, ketemu lagi dengan channel Dr. Skak. Kali ini saya akan menampilkan permainan antara Stockfish 16 melawan Magnus Carlsen, dan tidak asing lagi bagi kita. Langsung aja kita mulai. Magnus Carlsen langsung membuat dengan D4. Tapi sebelum kita lanjutkan permainan intinya, di sini Stockfish memberi kita pelajaran tentang jebakan di awal pembukaan, yaitu E4, E5, kuda F3. Ini King's Knight Variation pembukaan itu ya. Lanjutkan kuda C6, gajah C4, kuda F6, kuda G5, mengancam makan F7, menggarpu menteri dan benteng. Di sini letak jebakannya. Hitam menjawab dengan gajah C5, memberikan pion F7 dan benteng kepada putih. Putih melanjutkan tetap dengan kuda makan F7, dan hitam melakukan suatu kombinasi dengan pengorbanan gajah, yaitu dengan gajah makan F7, raja makan F7, F2, kuda makan E4, raja E3, lalu menteri H4. Putih melanjutkan tetap makan dengan kuda makan benteng H8. Di sini kematian putih tinggal menunggu waktu. Menteri F4 skak, raja D3, kuda B4, raja E2, dan menteri F2 skakmat. Baik, kita lanjutkan dengan partai aslinya, yaitu D4. Di sini Stockfish menjawab dengan G6. C4 jawab dengan kuda F6, di King's Indian Defense ya, pertahanan India Raja yang sangat terkenal dan banyak dipakai oleh juara dunia. Kuda C3, gajah G7, E4, D6, kuda F3, rokade pendek, gajah E2, kuda B7, rokade E5. Ini masih sesuai dengan teori. Magnus melanjutkan dengan warna yang tertutup. Akibatnya petak C5 bagus untuk kuda hitam. Untuk itu hitam melanjutkan dengan A5, mencegah B4 agar supaya kuda bagus di C5. H3, kemudian kuda C5 sesuai dengan rencana. Menteri C2 untuk menjaga pion E4. Di sini kita bisa contoh permainan agresif daripada Stockfish, yaitu dengan melangkahkan kuda ke H5 dengan tujuan ke F4. Gajah E3, B6, lalu A3. Putih keliru jika makan kuda dengan gajah E3, karena peta F4 nanti bagus buat kuda hitam sekaligus untuk penyerangan ke sayap raja daripada putih, dan juga membuka lajur B yang bagus untuk hitam. Untuk itu putih melanjutkan dengan A3. Lalu di sini hitam melanjutkan dengan F5. Carlsen menjawab dengan B4. Kita perhatikan ya, jika dia tidak melanjutkan dengan B4 tapi melanjutkan dengan T makan F5, maka
gajah makan F5, menteri ke D1, karena kalau ke menteri D2 jelas kuda B3 kena garpu bentengnya. Kita lanjutkan menteri D1, kuda ke F4, lalu B4, E4 menyerang kuda F3, sekaligus juga kuda di C3. Untuk itu putih menutup dengan kuda D4. Kita beristirahat dan kira-kira apa yang dilakukan oleh Stockfish, mesin catur AI terkuat saat ini. Ya, hitam melanjutkan dengan gajah makan F3, G makan H3, kuda makan H3, raja ke H1. Kalau ke H2 memberi peluang hitam untuk melakukan kesini setelah menteri kesini dulu. Kita lanjutkan. Setelah raja H1, menteri ke H4, raja G2, kuda F4 skak, raja G1, kemudian gajah E5, F3, kemudian menteri G3, raja H1, menteri G2, skakmat. Kita lanjutkan setelah putih melangkahkan B4, hitam menjawab dengan kuda makan E4. Dijawab Carlsen dengan kuda makan E4, F makan E4, lalu kuda ke D2. Bagaimana jika Carlsen menjawab dengan menteri E4? Maka dia akan kalah dengan langkah hitam, yaitu gajah F5, menteri H4 terpasah, satu-satunya peta aman buat menteri. Dilanjutkan dengan gajah F6, tutup dengan gajah makan, ancam dengan H6, kembali lagi agar supaya menteri putih terjaga. Dan langkah bagus daripada hitam adalah kuda F4. Dia tidak tergesa-gesa untuk memakan menteri, tapi langsung mengancam gajah E2. Ada rahasia di balik langkah hitam ini. Nanti akan terlihat di langkah-langkah berikutnya. Putih menjawab dengan benteng Fe1, baru hitam makan menteri H4. Kuda makan menteri, lalu A makan B4. Nah, di sini putih akan kalah jika dia makan, karena ada jawaban daripada hitam, yaitu kuda makan E2. Jika dimakan, maka benteng makan A1, unggul satu benteng penuh. Kita lanjutkan setelah A makan B4. Putih melanjutkan dengan kuda makan F5. Kuda makan gajah skak dulu, itu yang paling bagus. Makan benteng ke A2 untuk menjaga pion, lalu maju pionnya ke B3, benteng ke B2, benteng F4, benteng makan B3, benteng makan C4, dan hitam menang. Karena jelas posisi hitam jauh lebih bagus, menguasai medan pertempuran lebih banyak di sini. Ini namanya garis demarkasi. Nah, di sini garis demarkasi. Putih sudah menguasai satu peta lebih jauh. Hitam kondisi bentengnya di belakang pion. Di samping itu,
pion-pion hitam juga lebih bagus strukturnya. Dia ada 2 pulau, ini satu dan ini 2 pulau, dan yang penting lagi adalah terhubung sehingga aman, lebih mudah dijaga. Tapi putih di samping terbelakang bentengnya juga ada 3 pulau ini ya. Nah, di sini kemudian ini dan ini dan ini. Kita lanjutkan kembali ke permainan yang sebenarnya, yaitu kuda ke D2. Kita melanjutkan dengan kuda ke F4. Dan lagi-lagi kuda ini tidak bisa diambil oleh hitam, oleh putih ya. Kenapa? Kalau jika diambil maka makan F4 ancam benteng ya. Gajah ini mengancam benteng. Sambil itu ini juga akan memporak-porandkan struktur pion daripada putih, juga membongkar pertahanan daripada raja putih. Kita lanjutkan ya. Andai dimakan oleh gajah kuda tadi. Benteng A B1, F3 maju. G makan F3, menteri G5 skak, raja H1, gajah makan H3, ancam skakmat. Benteng G1, menteri H6, benteng G3, T makan F3 dulu, kemudian kuda makan F3 dan gajah F5 skak, sekaligus menteri putih kena garpu dan putih menyerah. Kita lanjutkan permainan sesungguhnya, yaitu dengan kuda makan E4, bukan gajah makan F4 ya. Di sini kita melanjutkan dengan menteri H4. Putih menjawab dengan F3. Adanya langkah F3 ini di samping memperkuat pertahanan putih, tapi ada kelemahan, yaitu gajah di E3 yang dimanfaatkan oleh hitam dengan langkahnya, yaitu gajah H6 dengan ancaman kuda makan H3. Gajah F2, dan perhatikan lagi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, belajar dari Stockfish, mesin catur terbaik saat ini. Apa yang dilakukan oleh Stockfish, yaitu kuda makan H3 skak, G makan H3, menteri makan H3, gajah E1 untuk memberi ruang bagi raja untuk lari dari jebakan maut. Hitam menjalankan dengan gajah E3 skak, benteng F2. Gimana jika putih melanjutkan dengan gajah F2? Maka gajah F4 ancam skak mat, tutup makan gajah, makan kuda, makan skak, raja H1, benteng A4 sepertinya sudah tidak bisa dihindar lagi skakmatnya. Putih menjalankan benteng F2, skak, tutup, skak, dan mat. Kita kembali ke permainan intinya. Carlsen tidak menjawab dengan gajah F2, tapi dia menjawab dengan benteng F2. Ini lebih bagus. Dan perhatikan lagi langkah brilian lagi daripada hitam, yaitu benteng makan F3. Luar biasa. Putih menjawab dengan gajah F1. Gimana jika putih menjalankan makan? Maka
Kita akan melanjutkan dengan menteri makan F3, benteng A2, lalu menteri G4 skak, raja ke F1 ya. Menteri H3, kemudian tutup dengan benteng, menteri F3 skak, tutup dengan gajah H3, ancam makan benteng, raja E1, gajah makan G2, kuda lari agar tidak dimakan, gajah makan F2, makan skak dan kalah. Kita lanjutkan, jika tutup maka menteri B3 ya, memberi ruang benteng satunya untuk ikut bertempur. Jika menteri makan maka skak, raja E2, dan menteri makan A2 menang benteng 1 dan otomatis menang. Kita lanjutkan, gajah ke F1, langkah kalsinya bukan gajah F3. Kita lanjutkan, hitam menjawab dengan menteri H4, tetap mengikat benteng putih di F2, sekaligus juga menjaga raja daripada hitam tetap terikat juga. Dilanjutkan, benteng gajah ke G2, benteng F4, menteri D3, gajah mundur, ancam benteng sekaligus tetap mengepin benteng F2. Benteng D1, gajah F5 ikut aktif sekaligus mengancam benteng makan kuda. Menteri E2 menghindari ikatan dari gajah agar supaya kuda bisa leluasa untuk bergerak, tapi hitam tidak memberi ruang waktu lagi dan kesempatan, maka jawaban hitam yang bagus adalah benteng makan kuda E4. Benteng makan D4, benteng makan E2, benteng makan H4, benteng makan E1 skak, raja H2, A makan B4, A makan B4. Tentunya ini sudah menang buat hitam, tapi kita lihat permainan strategis yang bagus dan bisa kita contoh sebagai permainan akhir yang bagus dan bisa kita pelajari. E4 memajukan tidak bebasnya, sekaligus juga membatasi gerakan daripada gajah putih. C5, E3 tetap maju terus, pantang mundur. Benteng B2, E2 dengan ancaman benteng ke A1, lalu dia menjadi menteri. Kita lanjut, raja ke G3, dan jawaban hitam yang bagus adalah benteng E8. C makan B6, dibiarkan saja oleh hitam, dia tetap fokus untuk promosi daripada pion E-nya, maka dia menjawab dengan benteng E3, raja F2, dan skak. Gajah makan F1 terpaksa promosi menteri skak, raja G1, benteng F3. Tentunya sudah kalah, tapi
Carlsen menjawab dengan langkah sia-sia. Benteng memakan H7, benteng memakan F1, raja G2, benteng ke G1 skak, raja F3, gajah E4, raja F4, dan G5 skak 4. Demikian pelajarannya kita dapatkan dari Stockfish ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan teknik bermain catur kita semua. Terima kasih. Salam olahraga.